Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ya ternyata bahwa ya menurut Jimli ya Hakim PN Jakpus yang tunda pemilu layak dipecat. Betul, saya sepakat dengan itu begitu. Bahkan itu keputusan yang keliru begitu kan. Itu tidak sesuai dengan undang-undang konstitusi kita begitu dalam bidang pemilu. Bahkan anehnya begitu ya. Kenapa KPU kok dituntut sampai 500 juta begitu? Di mana letak logikanya begitu? Ya Pak Mahfud, terus kemudian Pak Yusril juga mengatakan bahwa ini yang keliru. Harus kita lawan dengan konstitusi itu begitu. Walaupun di belakang Partai Prima atau di belakang 3 hakim itu ada dana yang besar katanya begitu ya. Siapa di balik itu semua? Jangan-jangan ya para oligarki dan pemerintahan atau siapa begitu yang bermain di belakang ini ya pasti orang-orang yang punya kepentingan besar, atau jangan-jangan orang yang sudah nyenyak tidur di kekuasaan lalu kemudian tidak ingin bangun di situ, atau jangan-jangan lupa pulangnya kemana. Bisa jadi seperti itu begitu kan, saking nyenyaknya di kekuasaan. Ya seperti itulah politik hari ini begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen terlebih dahulu. Ini seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Jimli Hakim ya, Jimli Hakim PN Jakpus ya, yang tunda pemilu layak dipecat. Betul, saya setuju dengan itu begitu ya. Bukan dipecat tapi buang semua mereka kalau pulau yang tak berpenghuni ini. Periksa ya oleh Komisi Yudisial dulu dong biar terungkap sutradaranya. Ada hubungannya dengan kampanye tunda pemilu dengan perpanjangan masa jabatan Jokowi menuju 3 periode. Mukidi dan Opung belum kenyang ya. Ayo Bu Mega ya, SBY Surya Paloh bersatu lawan 2 Mukidi Opung CS ya. Banyak sekali yang mengkritik mereka. Tapi perlu diingat ya, Pak Surya Paloh, SBY, Bu Mega itu menantang sekali terhadap penundaan pemilu, apalagi 3 periode. Ibu Mega mengatakan ya 2 periode itu sudah cukup. Artinya apa? Kalau kita ditarik benang merahnya, maka ya tidak ada penundaan pemilu dan 3 periode begitu kan. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat mereka begitu kan ya. Pemberhentian hakim diatur undang-undang, tidak lebih karena memutuskan perkara lalu dipecat. Profesor Jimli tahu sekali kemerdekaan kekuasaan ya kehakiman karena beliau mantan hakim, ketua MK, kan tidak mau kasus Pak Aswanto terulang. Ini banyak sekali. Banyak yang bermain karena terlalu banyak bermainnya. Buat mereka pemilu itu proyek yang mendatangkan uang. Buat gaduh nggak paham ya melampaui wewenang ini. Makar konstitusi hakimnya radikal. Wah, banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Apapun jabatannya, apapun gelarnya, kalau sudah menyebar kolam ya gitu deh. Tetapi kalau ada oknum yang dimainkan di belakang ini semua, wallahu alam siapa yang bermain di belakang itu begitu kan. Tetapi walaupun itu keputusan keliru dan bukan wewenangnya, ngapain kok bisa melakukan itu begitu. Ya kata Pak Mahfud, biarkan mereka keluar-keluar karena itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kan begitu logika kita ya. KPU dan Bawaslu jalan terus begitu kan. Bahwa kan KPU dan Bawaslu sudah sepakat itu nalar yang tidak masuk akal begitu kan, dan bukan ranahnya begitu. Dan bahkanlah kemarin hakim dipecat ya marah-marah, sekarang malah mencela hakim negara Republik Indonesia. Aneh nih, jebloskan ke penjara, cita asetnya juga, jangan-jangan cuma dipecat. Ada apa sih, takut banget kayaknya sampai pemilu udah nikmat ya. Apa takut nanti ganti presiden banyak kasus yang terbongkar? Ya bisa saja di situ begitu kan ya. Yang ingin pemilu ditunda bisa ditelusuri jejak digitalnya mulai dari Big Data Demo Lurah se-Indonesia 3 periode perpanjangan masa jabatan. Jangan lupa diperiksa dompetnya itu hakim dan gerombolannya. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Tetapi inilah bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan juga begitu. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya, menurut Jimli ya, Hakim PN Jakpus ya yang tunda pemilu layak dipecat ya. Saya setuju dengan itu begitu. Dikutip dari Gelora ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima yang gagal jadi peserta pemilu di 2024. Dalam salah satu poin putusannya, PN Jakpus meminta KPU sebagai tergugat untuk menunda pemilu di 2024. Vonis itu diketok ya pada 2 Maret 2023 dengan Ketua Majelis Hakim T. Oyong dengan anggota Hakim Haji Bakri dan Domingus Silaban. Hakim layak untuk dipecat karena tidak profesional dan tidak mengerti hukum pemilu serta tidak mampu membedakan ya urusan privat atau perdata dengan urusan publik. Ya, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Jimli Asyidiki saat dihubungi.
Bahkan menurut Jimli, pengadilan perdata harus membatasi diri hanya untuk masalah perdata. Betul. Tapi kenapa yang lain banyak yang mengatakan bahwa kalau memang ini ditunda pemilu dengan dasar putusan hakim itu, seolah-olah ya pemerintah hari ini, baik ya Pak Mahfud MD, baik KPU, baik Bawaslu, baik MK dan MA diatur oleh tiga hakim ini begitu kan ya. Karena walaupun ada keterikatan ini, tapi kan bidangnya tidak sesuai begitu. Dalam artian apa yang dilakukan oleh Jakpus ini ya, oleh PN Jakpus ini kan keliru begitu kan, bukan bidangnya begitu kan. Seolah-olah dia tidak tahu terhadap undang-undang pemilu begitu. Jadi artinya kalau memang ini layak dipecat, saya rasa layak untuk kita pecat begitu kan ya. Di satu sisi kan pasti tahu dia hukumnya, tapi dibalik ini semua pasti ada orang yang melakukan itu. Tidak mungkin dia sendirian begitu kan ya. Menurut Jimli, pengadilan perdata harus membatasi dirinya untuk masalah perdata. Sanksi perdata cukup dengan ganti rugi, bukan menunda pemilu yang tegas merupakan kewenangan konstitusi KPU. Bahkan sengketa proses pemilu menurut Jimli ya hanya berwenang diadili Bawaslu dan PT UN. Bahkan ya bukan pengadilan perdata, sedangkan sengketa hasil pemilu hanya MK yang berwenang. Sebaiknya putusan PN ini diajukan banding dan bila perlu sampai kasasi ya kita tunggu sampai ikhrat ya, kata anggota DPD RI itu. Lah yang kemudian yang memutuskan MK, lalu kemudian yang ngotot sekali penundaan pemilu adalah Jakpus PN Jakpus atau hakim PN Jakpus. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu. Seolah-olah ini adalah ya mengambil peran MK terhadap apa yang dilakukan penundaan pemilu oleh PN Jakpus begitu. Seolah-olah MK tidak guna begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Ya pada akhirnya ini kan keliru dan keliru besar apa yang disampaikan oleh PN Jakpus ini begitu. Seolah-olah KPU, undang-undang KPU, undang-undang Bawaslu dan bahkan MK itu ya tergantung dari oleh PN Jakpus ini. Di mana letak logikanya begitu. Saya rasa ini yang sangat keliru ya. Masyarakat jangan hanya tinggal diam, kita harus bersuara. Ini adalah merupakan hak rakyat, kewenangan rakyat untuk menyelenggarakan pemilu ini begitu. Ya, walaupun di luar sana banyak muncul spekulasi bahwa penundaan pemilu ada di belakang si A, si B dan si C. Wallahu alam. Tapi di satu sisi kepentingan oligarki itu pasti ada di belakang itu semua begitu kan ya. Ya apa untungnya juga pemilu ditunda, juga apa untungnya begitu juga di satu sisi 3 periode dan sebagainya begitu kan. Lebih baik ya kompetisi secara akal sehat, itu aja begitu. Ya sebenarnya Pak Jokowi harus mengatakan ini bahwa itu adalah yang keliru begitu. Jangan hanya kita tinggal diam begitu kan. Ya Pak Jokowi harus terlibat di situ sebagai kepala negara begitu kan ya. Karena tidak sesuai dengan undang-undang konstitusi kita begitu. Kalau Pak Jokowi yang memutuskan ya semuanya akan patuh begitu ya. Kalau tidak patuh pecat saja PN-nya begitu kan ya, hakim PN-nya itu begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.